Selamat datang kami ucapkan kepada Imamuna Habibana Al-Habib Rizik bin Husin bin Syihab di Bumi Madura. Orang sok penting, saudara. Saya lucu ketika melihat orang yang gak ada kepentingan sama sekali sebetulnya kehadiran dia. Kita kalau nggak ada dia nih, kita nggak akan lapar, kita nggak akan ribut, kita nggak akan kehilangan agama kita. Ya nggak juga Bang TJ. Bang TJ ini sudah berlebihan. Dia itu ahli sejarah loh, ahli nasab dia. Saudara, bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran Jawa Barat, saudara. Tapi yaitu Sunan Gresik. Sunan Gresik ini punya anak, saudara. Siapa anaknya? Tidak lain dan tidak bukan adalah Sunan Ampel. Dan juga dia itu sangat mencerahkan sekali. Setiap ceramah-ceramahnya itu sangat mencerahkan sekali Bang TJ. Presiden goblok. Udah menteri agamanya, saudara, sesat, kurang ajar, korinya gagal, istananya menjadi istana iblis. Unyil, engkong. Bang TJ ini mungkin belum tahu ya, kalau Imam Besar Rizik Syihab ini gurunya NU. Itu TK. Selamat datang kami ucapkan kepada Imamuna Habibana Al-Habib Rizik bin Husin bin Syihab di Bumi Madura. Mudah-mudahan kedatangan beliau di Bumi Madura membawa berjuta-juta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Selanjutnya kami segenap Persatuan Gerakan Laskar Sakera, khususnya yang terkonsep di Al-Iqdam, mengajak kepada semua lapisan masyarakat, tantretan metureh, laki ataupun bini, nyireng kita persiapkan diri keangkuy ngacih ansari, ikut serta meramaikan dan mensukseskan acara safari dakwah Habib Rizik bin Husin bin Syihab Bumi Madura Kadintor. Takbir. Umat lu yang 10 juta, yang 7 juta, silahkan mengawal diskusi sama Kiai Iman. Itu orang sok penting, saudara. Saya lucu ketika melihat orang yang nggak ada kepentingan sama sekali sebetulnya kehadiran dia. Kita kalau nggak ada dia nih, kita nggak akan lapar, kita nggak akan ribut, kita nggak akan kehilangan agama kita. Kita nggak akan kehilangan kepercayaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia seolah-olah merasa bahwa dirinya sebagai orang yang perlu atau penting berperan di dalam negeri ini, padahal nggak ada. Seperti makelar, saudara, tidak lebih dari sekedar makelar. Makelar politik. Datang dia masuk ke sana, koar-koar begini, koar-koar begitu. Kalau ada yang bantah, dipersekusi, saudara. Cuman alhamdulillah sekarang masyarakat sudah mulai mau terbebas daripada belenggu-belenggu penjajah, saudara. Kemudian juga orang Madura ini terlalu mengelu-elukan sosok Habib ya, terutama yang mengkultuskan IBHRS itu sebagai imam besar. Yang besar itu apanya? Ini saya mendapat kiriman tulisan ya. Tulisannya seperti ini. Secara hati yang dingin, kalau dipikir-pikir apa untungnya mendatangkan IBHRS ke Madura? Ini pertanyaan. Apa yang diharapkan dari seorang IBHRS? Tanda tanya. Kealiman? Nah, tanda tanya. Perlu dipertanyakan. Berapa jumlah karya ilmiahnya? Pertanyaan.
Apa prestasi secara akademik? Aku kira kiai-kiai Madura banyak yang lebih alim dari beliau, dan kealimannya terbukti dengan karya ilmiahnya, seperti Kiai Barizi Lan Bulan Tambelengan Sampang, Kiai Ghazali Lan Bulan Tambelengan Sampang, juga Kiai Thaifur Ali Wafa, Lora Ismail Al-Khalili Bangkalan. Hati-hati ya, jangan sampai salah orang. Nama Ismail ada 3, hanya satu yang terbukti kealiman lewat karya ilmiahnya, dan lain-lain. Kemuliaankah? Pertanyaan. Sebelum saya berbicara lebih panjang, perlu saya jelaskan sedikit yang dikategorikan sebagai seorang yang mulia itu yang bagaimana. Orang itu bisa dikatakan mulia jika dia pandai memuliakan lainnya. Takramanya baik, bukan yang petentang-petenteng di hadapan orang. Ada dawuh dalam Al-Quran, wala tamshi fil ardi maraha fa innaka lan tablughal jibala tula. La'allas shawab. Bicaranya santun, bukan yang nyindir-nyindir dan menjelek-jelekan orang lain di hadapan publik. Nada bicaranya lemah lembut, bukan yang nyentak-nyentak nggarai anak kecil sawanen. Bicaranya jujur, bukan yang suka memfitnah orang lain dan ngawur. Selanjutnya, apakah beliau itu memenuhi syarat bisa dikatakan sebagai orang yang mulia seperti yang saya jelaskan di atas? Anda semua bisa menilainya sendiri. Berdasarkan kesolehannya? Tanda tanya. Ntar dulu. Walau secara langsung saya tidak pernah tahu amaliah beliau kesehariannya bagaimana, tapi dari yang kami tahu via sosmed bisa diprediksi kualitas kesolehan beliau. Selanjutnya, sebagai zuriyah Rasul kah? Ntar dulu saudara. Kalian jangan salah sangka dulu ya. Saya kasih pemahaman dulu deh. Mencintai zuriyah Rasul itu adalah kewajiban bagi seluruh umatnya. Sebab Rasulullah SAW sendiri cinta kepada umatnya. Terbukti ketika menjelang wafat beliau yang diingat adalah ummati, ummati, ummati. Tapi ketika kita meragukan silsilah seseorang atau golongan tersambung tidaknya pada Rasulullah, bukan berarti secara otomatis bisa langsung dikatakan pembenci zuriyah Rasul. Bagi yang meragukan nasabnya, hanya satu yang dibutuhkan agar keraguannya hilang, yaitu tunjukkan padanya bukti validitas nasabnya sesuai standar ilmu nasab. Memvalidasi nasab panjang bisa dibuktikan lewat DNA, seperti yang pernah beliau gembar-gemborkan. Adapun silsilah detailnya harus menggunakan data. Kita semua tahu tentunya dengan Mbak Najwa Shihab binti Quraisy Shihab. Bermarga Shihab sama dengan IBHRS. Mbak Najwa dengan gagah berani tes DNA. Ternyata apa hasilnya? Gen Arabnya hanya 3,48%. Dengan jumlah gen Arab yang sangat sedikit itu, jangankan sebagai zuriyah Rasul, dikatakan sebagai orang Arab aja nihil, alias jauh banget. Dari sini sebetulnya kita sudah bisa menilai haplogrup DNA IBHRS berjenis apa. Pun demikian dengan para Habib Bani Ba'alawi bin Ubaidillah yang lainnya, insya Allah akan sama, karena mereka menjaga garis nasab pancerlakinya dengan menikahkan wanita mereka hanya dengan klannya sendiri. Karena dari kalangan habaib sangat menjaga silsilah garis laki-lakinya. Tentu cukup satu saja dari marga Shihab yang tes DNA, maka yang lain pasti sama hasilnya antara Quraisy Shihab dengan IBHRS dan Habib-Habib lainnya. Tragis lagi, sampai saat ini kita masih belum dapat bukti kevalidan DNA IBHRS sambung pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti para sahadah lainnya yang sudah tes DNA, padahal 1 tahun lebih beliau mensosialisasikan. Apa karena nggak sesuai harapan sehingga tidak dipublikasikan? Entahlah. Selanjutnya tentang ucapan beliau, seperti yang kita tahu ada sebuah ucapan, lihatlah apa yang diucapkan, bukan siapa yang mengucapkan. Berdasarkan dawuh ini sebetulnya mengajak kita agar berpikir cerdas. Saya tidak menghalangi siapapun untuk menghadiri pengajian siapapun, cuman harus diteliti dengan seksama apa yang disampaikan penceramahnya yang baik dan sesuai dengan kriteria kita ambil, yang tidak sesuai ya kita abaikan.
lebih baik di setiap perkataannya yang menurut dia adalah sebuah kalimat ajakan jihad. Lebih-lebih di setiap perkataannya yang menurut dia adalah sebuah kalimat ajakan jihad. Harus kita seleksi terlebih dahulu. Maunya agar mati syahid, nggak taunya malah nanti mati sangit dong. Ingat ya saudara, sekarang udah zaman merdeka. Jadi jihadnya bukan mengangkat senjata. Boleh mengangkat senjata, tapi lihat dulu siapa musuhnya. Entar kita malah perang dengan saudara sesama pribumi. Apalagi sesama saudaranya yang insyaallah menurut penelitian saya, semua orang asli Madura di atas pasti ada yang satu datu. Kalau ini sampai terjadi, bukankah kita semua jadi korban adu domba? Naudzubillah. Ayolah para tretan, sebetulnya kita sendiri udah punya ladang jihad, yaitu mencari nafkah untuk kelayakan perekonomian keluarga. Itu adalah jihad yang sesungguhnya. Jangan sampai kita melakukan jihad sunnah tetapi kita meninggalkan jihad wajib kita. Nah, ini penting kawan ya. Jihad wajib. Jihad-jihad yang lain itu sunnah, jadi jihad wajib jangan sampai kita tinggalkan. Lagian dikategorikan sebaik-baiknya manusia itu bukan hanya yang mengangkat senjata untuk berjihad, melainkan ialah yang berikan manfaat pada orang lain. Semakin banyak dan luas kita memberi manfaat, tentunya kualitas seorang semakin baik. Khairin nas anfa'uhum linnas, semoga menginspirasi. Nah, seperti itu ya.